Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Jangan lupa nantinya like and share dan subscribe YouTube Sahabat Orang Miskin. Malam ini kita akan berbincang-bincang, mendengarkan, melihat, merasakan betapa sulitnya mengurus akses layanan kepada pemerintah. Kita akan berbincang-bincang kepada dua narasumber, teman-teman kita, sahabat saya di sini. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam ya. Ini dengan saya Bapak, selamat malam ya. Malam, Pak. Ya. Ini rekan-rekan saya, sahabat saya yang benar-benar marginal. Oke, apa kira-kira cerita ini, Pak? Ini masalah BPJS saya ini, Pak. Masalah BPJS? Iya, kan dari pengurusan kemarin saya awalnya dari Mandiri. Dari Mandiri, oke. Iya, jadi setelah Bapak menguruskan dialihkan ke KIS. Iya, betul, oke. Memang betul itu sudah terdaftar di pemerintah. Oke, betul. Nah, di KIS. Jadi kemarin kami karena perlu kartu, jadi diusulkan dari puskesmas biar dapat kartu ke BPJS. Oke. Kantor BPJS. Setelah kami pergi ke kantor BPJS, kami disuruh membayar tunggakan di BPJS Mandiri. Oke, masalahnya enggak? Bapak sudah cek pemberian daripada pemerintah, ini namanya pengalihan. Sudah. Dialihkan daripada Mandiri ke PBI. Iya. Bapak sudah cek di puskesmas? Udah, Pak, udah. Sudah terdaftar? Sudah. Oke. Nomor registrasinya sudah keluar. Oh, sudah keluar. Iya. Jadi lalu apa kebutuhannya? Apa yang lain kendala gitu? Ya, kendala hanya di situ aja, Pak. Nah, kita disuruh bayar dari pihak BPJS, bayar tunggakan di BPJS Mandiri biar bisa ini BPJS KIS ini bisa dipakai. Oke. Bentar ya. Halo? Halo, bentar lagi saya Opung datang ya. Opung masih sama teman-teman kita yang lain ya. Sebentar lagi kami datang ya. Oke. Oke, lanjut, Pak. Saya sih itu aja di kendalanya. Jadi kami harus bayar di BPJS Mandiri biar bisa diaktifkan biar bisa kami pakai BPJS KIS ini. Oh, berarti dibayar dulu tunggakan yang lama. Iya. Baru bisa dialihkan gitu. Iya, jadi tapi sementara oke lah ya. Sementara temuan kita di kampung ini ya, di desa ini, temuan saya sendiri, ada banyak orang membayar melalui calo, melalui agen, tanpa harus melalui proses administrasi yang seperti itu gitu. Kenapa ada temuan-temuan gitu? Itu saya lihat ada terjadi di BPJS. Bahkan orangnya sendiri digiring oleh oknum langsung ke kantor BPJS dengan membayar uang, bisa langsung dialihkan. Kenapa nggak Bapak jawab seperti itu gitu? Saya kurang ngerti masalah kayak gini, Pak. Oke, kurang mengerti ya. Oke, mudah-mudahan besok kita akan tersambung kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan ya, BPJS Kesehatan. Besok akan kita sambungkan ya. Oke, kalau Bapak apa cerita, Pak? Ceritanya sama aja dengan Bapak itu. Kalau saya udah keluar BPJS BPJS Kesehatan dari yang iurannya ditalangi APBN gitu. Iya. Jadi apa kendalanya? Ya kendalanya masalah pencetakan kartunya. Jadi kemarin itu kami sudah pergi ke puskesmas. Oke, sudah dicek di puskesmas. Jadi sudah terdaftar. Sudah terdaftar, oke. Iya. Jadi saya minta kepada puskesmas bagaimana caranya untuk biar kita punya kartu. Kita disarankan untuk pergi ke kantor BPJS. Oke. Kita coba pergi kantor BPJS yang di Jalan Kari. Jalan Karya, iya. Oh, ketepatan pada saat itu memang ramai kali lah di sana. Ramai kali ya. Padat, ya betul. Jadi ya karena ramainya ya udah banyak di pasar ini atau di halamannya itu tak apalah itu, tak calo, tak apalah. Nanya mau ngapain. Banyak gentayangan Dracula gitu. Banyak lah. Jadi orang mau ngapain, Pak? Kamu cetak kartu. Oh, mari kakaknya. Jadi rupanya di luar ini udah pada ramai semua. Kalau mau cetak kartu, mari kakaknya cek dulu di mana Bapak. Ceknya lah
kami terdaftar di Mulyorejo katanya. Iya. Udah Pak, 10 menit bisa langsung keluar nanti. Oke, 10 menit. Kalau Bapak ke dalam sana nanti nggak siap-siap itu karena pada antri di sana semua. Katanya. Oh begitu. Oke. Jadi kenyataannya, jadi kalau di sini kami urus bagaimana kami? Terus belum siap, tapi 35.000 per lembar. Per orang. Itulah. Makanya saya tak bawa duit kemarin itu, ya Iya. saya batalkan lah. Iya. Karena saya tak punya duit. Oke. Begitulah kira-kira Pak, kalau masalah apa. Tapi orang BPJ, orang Puskesmas bilang kami udah berobat ke sana, udah aktif. Oh sudah berobat. Sudah berobat ya. Hanya mau minta kartunya. Biar lebih enak kita mau berobat bawa kartu itu. Iya, iya. Ada rasa kepuasan ya. Iya, tapi kalau itu sudah ada kartu ditunjukkan, nggak berantem lagi di sana ya. Iya, Nggak bolak-balik lagi berantem kemana-mana kita gitu ya. ya itulah kejadiannya Pak. Oh begitu ya. Oke. Masalah kartunya lah. Oke. Beri dulu sebentar, kita ngopi dulu bersama ya. Oke. Ngopi dulu. Itu tapi pindah timur. Oke, kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Ini season kedua ya. Coba Pak, ceritakan dulu beberapa tahun yang lalu Bapak kan sudah pernah cerita atau gini, karena menunggak, Bapak kan sudah berupaya melunasi dan hendak bagaimana supaya terputus ke pihak BPJS. Bagaimana ceritanya Pak? Kemarin kan 5 tahun yang lalu itu udah saya, memang betul kemarin saya nunggak 3 tahun. Jadi kebetulan istri saya kemarin lahiran karena operasi sesar. Nah, jadi itu saya urus balik dan tunggakan dan dendanya itu saya bayar semua. Jadi saya berpikiran daripada bayar terus, saya pikir jadi ada kemarin yang instruksikan coba alihkan ke BPJS. Caranya gimana? Saya bilang kayak gitu. Urus pergilah ke kantor BPJS, minta surat rekomendasi dari kepala desa, nanti bawa ke camat, dari camat ke dinas sosial. Itu udah saya lakukan semua. Sudah dilakukan. Ternyata orang pihak BPJS bilang itu nggak bisa BPJS Mandiri nggak bisa dinonaktifkan. BPJS mana itu? BPJS Mandiri. Iya, BPJS mana itu? Di Lubuk Pakam atau di Jalan Karya? Saya pertama ke Jalan Karya. Iya. Karena di Pakam pusatnya saya diinstruksikan ke sana jalan. Jadi di Jalan Karya pun udah dibilang memang itu nggak bisa dinonaktifkan. Tapi cobalah ke Pakam karena di Pakam pusatnya. Apa nggak bisa dinonaktifkan? Jadi pergi saya ke Pakam, tetapi akhirnya hasilnya sama dengan jawaban itu nggak bisa dinonaktifkan. Sampai sekarang makanya nunggak. Sampai sekarang udah nunggak selama 5 tahun karena saya nggak sanggup. Jadi menurut Bapak ya, apa kira-kira itu? Pembodohan atau bagaimana gitu? Atau pembiaran gitu? Sebenarnya itu dibilang Pak. Saya tidak tahu pembodohan apa Iya. tapi karena ada katanya setelah keluar yang gratis ini udah terdaftar di di Puskesmas, ya berarti udah termasuk pembodohan ini. Kenapa kita? Bukan. Kembali kepada awal tadi. Sebenarnya ada hak kita. Mau melanjutkan ke peserta BPJS boleh. Iya. Mau dinonaktifkan, mau mengundurkan diri kita, ada undang-undangnya gitu ya. Ketika tidak kita suka lagi terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, sepanjang sudah memenuhi kriteria bisa dinonaktifkan, bisa kita nggak jadi peserta, kita mengajukan permohonan gitu. Bapak sudah mengajukan permohonan. Saya bikin permohonan, bahkan dari tempat pekerjaan saya dikeluarkan, udah saya minta surat PHK kerja. Oh gitu. Nah, dengan alasan biar orang BPJS itu memang bahwasanya saya dikeluarkan dari kerjaan, orang kerja. Ternyata nggak ada hasil. Alasan BPJS itu nggak bisa dinonaktifkan peraturan dari Jakarta Pusat. Oke. Lalu sekarang ini apa harapan Bapak gitu? Ya harapan saya sih itu untuk pemerintah biar BPJS saya ini dilunaskan gitu, bisa saya pakai untuk KIS gitu Pak. Oh begitu ya? Iya. Oke, ya Pak ya. Iya. Saya Uba Pasaribu selaku pimpinan Yayasan Peduli Pengurus Sejahtera akan siap berjibaku ya. Iya Pak ya. Saya akan berjibaku melaporkan masalah ini kepada pemerintah. Bila penting nanti kita surati dinas terkait atau kita undang BPJS Kesehatan untuk duduk bersama membahas persoalan orang-orang miskin seperti ini ya. Jangankan saya ya, setan pun saya rasa kasihan
mendengarkan cerita ini ya. Kenapa ada nepotisme? Kenapa ada misalnya saya temukan di daerah ini ketika ada uang yang membayar, kenapa bisa dialihkan? Ini kan pembodohan. Negara kita adalah negara kaya, kaya raya loh ya. Kaya raya negara kita, bumi dan air dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran daripada rakyat. Itu dia. Tapi fakta nggak ada. Oke? Kita mau buat closing statement terakhir ya. Apa kira-kira harapan Bapak gitu ya? Ya, harapan kami Pak selaku keluarga, masyarakat awam, masyarakat miskin, masyarakat susah seperti kami tinggal di kampung ini, maunya janganlah ada pembodoh-bodohan kepada warga yang nggak mengerti. Kalau ada kira-kira yang mau layak dibantu ya dibantulah. Oh gitu ya? Itulah permintaan kami Pak selaku warga. Oh gitu. Maunya janganlah didiamkan, yang sudah yang seharusnya harus dibantu ya dibantulah. Janganlah didiamkan ataupun dibodoh-bodohi. Itulah harapan Oke, Pak. oke Pak ya. Oke, terima kasih. Kedepannya saya berjanji atas nama Yayasan Peduli Pemulung Sejahtera ya, selaku ketua yayasan akan mencoba melakukan koordinasi bila penting kita undang mereka ya. Kita undang pemerintah dalam hal ini BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas terkait, bakal wakil rakyat yang berasal dari sini ya. Kita undang ya. Seharusnya wakil rakyat DPRD Kabupaten Deli Serdang ya, wakil rakyat Deli Serdang harus mendengarkan aspirasi ini ya. Jangan nanti bagaikan malaikat tiba-tiba mereka peduli gitu ya. Sejak sekarang kita akan undang pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan orang-orang miskin. Karena ya, hemat saya ya, menurut daripada statistik ya, bahwa di Kabupaten Deli Serdang masih benar-benar dikatakan peta kemiskinan gitu ya. Masih banyak orang-orang miskin di Kabupaten Deli Serdang, khususnya saudara-saudara saya yang bekerja sebagai pemulung dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Oke, sekian dan terima kasih. Selamat malam.